Kasus naas kali ini terjadi pada wanita ini yang merupakan ibu yang baik untuk kedua anaknya yang diakhiri hidupnya dengan cara oleh pria horor ini yang merupakan suami sirinya. Yang semua itu dilakukan karena pria ini minta jatah terapi tapi ditolak oleh wanita tadi. Tapi karena semua kasus pasti ada sisi tersembunyi yang harus diungkap, maka langsung aja kita bahas. Tapi bantu subscribe dulu dan tulis kota asal kalian di bawah. Kalau sudah, jadi beginilah kasusnya. Nur Sri Wulandari adalah perempuan berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada tahun 2022, ia menikah siri dengan Asrial dan membawa dua putri kecil dari pernikahan sebelumnya ke dalam rumah tangga barunya di kawasan Medan, Helvetia, Kota Medan. Memasuki tahun 2024, hubungan keduanya mulai dipenuhi perselisihan. Asrial dikenal memiliki sifat posesif, mudah tersinggung, dan sering mengatur kehidupan istrinya secara berlebihan. Nur Sri Wulandari bahkan beberapa kali memilih meninggalkan rumah untuk tinggal bersama keluarganya yang karena merasa tidak nyaman. Saat Asrial datang menjemput, keluarga korban tidak langsung mengizinkannya pulang. Mereka memberi syarat yang jelas, mulai dari meminta Asrial memenuhi kewajibannya sebagai suami, tidak lagi mengunci korban dan dua anaknya di dalam rumah, hingga mengizinkan korban tetap berhubungan dengan keluarganya dan juga memperlakukan kedua anak perempuan itu dengan baik. Demi mempertahankan keluarganya, Nur Sri Wulandari akhirnya memilih memberi kesempatan sekali lagi dan kembali tinggal bersama suaminya ini. Sementara itu, Asrial datang dengan masa lalu yang juga menyimpan tanda tanya. Sebelum menikahi Nur Sri Wulandari pada tahun 2022, ia diketahui pernah berumah tangga. Sementara dan istri pertamanya kemudian ikut menjadi perhatian penyidik setelah kasus ini terungkap. Dalam kehidupan sehari-hari, Asrial dikenal sebagai sosok yang ingin segalanya dipenuhi. Ketika keinginannya tidak berjalan sesuai harapan, emosinya mudah berubah. Asrial bahkan beberapa kali mengunci istrinya di dalam kamar, bersikap kasar, hingga membuat korban memilih meninggalkan rumah. Bahkan pada awal tahun 2025, Asrial sempat mengajak anak sulung korban ke sebuah penginapan. Namun ajakan tersebut ditolak. Di mata tetangga, keluarga tersebut tampak seperti pasangan biasa, tetapi di balik pintu rumah tangga mereka, komunikasi mulai dipenuhi ketegangan. Sebenarnya Nur hanya ingin hidup tenang dan anak-anak bisa tumbuh dengan baik. Sebaliknya, Asrial lebih sering menganggap penolakan atau perbedaan pendapat sebagai bentuk pembangkangan. Perbedaan cara memandang sebuah hubungan itulah yang akhirnya menjadikan kasus ini terjadi. Kamis malam 30 Oktober 2025, sekitar pukul 11 malam, suasana di rumah sederhana di kawasan Seikambing BC2, Jalan Jawa, Kecamatan Medan, Helvetia, Kota Medan, terlihat berjalan seperti malam-malam biasanya. Asrial meminta Nur Sri Wulandari memijat tubuhnya. Permintaan itu diterima tanpa perdebatan. Korban duduk di dekat suaminya sambil memijit bahu dan punggungnya dengan gerakan pelan. "Sudah capek seharian, tolong pijat sebentar ya." Kira-kira begitu ucapan pelaku. Korban hanya mengangguk pelan. "Iya, sebentar saja ya," jawabnya singkat sambil tetap melanjutkan pijatan. Di waktu yang hampir bersamaan, telepon genggam korban berdering. Sebuah panggilan video dari ibu kandungnya masuk. Korban segera mengangkatnya sambil tetap berada di dalam rumah. Percakapan mereka berlangsung singkat dan terdengar biasa. Sang ibu menanyakan kabar anak serta cucu-cucunya. Korban menjawab dengan tenang bahwa semuanya baik-baik saja. "Ibu gak usah khawatir, kami di rumah saja malam ini, kami baik-baik saja." Kira-kira demikian jawaban dari korban. Setelah beberapa menit berbincang, panggilan telepon berakhir dan korban kembali melanjutkan aktivitasnya di dalam rumah. Memasuki dini hari di Jumat 31 Oktober 2025, pasangan itu kemudian masuk ke kamar tidur untuk beristirahat. Lampu kamar dinyalakan seperlunya. Sementara suasana rumah mulai sunyi karena kedua anak korban telah lebih dulu tidur di kamar yang berada tepat di samping kamar utama. Saat itulah pelaku mengajak istrinya untuk melakukan suami istri. Korban yang terlihat kelelahan setelah menjalani aktivitas sepanjang hari, termasuk baru saja memijat suaminya, menyampaikan penolakannya dengan tenang. "Aku benar-benar lelah malam ini, besok saja ya." Kira-kira demikian penjelasan korban sambil bersiap beristirahat. Penolakan itu bukan disampaikan dengan kemarahan, melainkan karena kondisi fisiknya yang sudah tidak bertenaga. Jawaban tersebut ternyata tidak diterima baik oleh pelaku. Wajahnya berubah serius.
Lalu ia menghentikan percakapan tanpa banyak kata. Beberapa saat kemudian ia meninggalkan kamar dan membiarkan korban sendirian di kamar. Korban yang mengira pertengkaran kecil itu telah selesai memilih merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur untuk beristirahat. Tapi justru istirahat itu adalah istirahat terakhir sebelum Nur beristirahat untuk selama-lamanya. Masih di tengah malam yang sama, setelah beberapa jam sebelumnya meninggalkan kamar akibat pertengkaran singkat, Asrial kembali melangkah menuju kamar tidur utama. Sebelum mendekati tempat tidur, ia terlebih dahulu mematikan lampu kamar dan mencabut sambungan listrik CCTV yang berada di dalam ruangan. Tindakan itu membuat kamera berhenti merekam aktivitas yang terjadi setelahnya. Rumah menjadi semakin gelap, sementara korban masih terlelap dan tidak mengetahui bahwa suaminya telah kembali masuk ke dalam kamar. Perlahan, pelaku mendekati sisi tempat tidur tempat Nur Sri Wulandari beristirahat. Tidak ada lagi percakapan di antara keduanya. Dalam kondisi itu, korban yang sedang tertidur tidak memiliki kesempatan untuk memahami apa yang sedang terjadi. Ketika menyadari ada tangan yang mencoba korban sempat terbangun dan berusaha mempertahankan diri. "Tolong, jangan." Kira-kira demikian seruan yang diperkirakan sempat keluar dari mulut korban. Terdengar 2 kali teriakan minta tolong dari dalam kamar. Di kamar yang bersebelahan, anak korban terbangun karena mendengar suara ibunya. Ia sempat terdiam beberapa saat sambil mendengarkan keadaan dari balik pintu kamar. "Itu suara mama." Kira-kira begitu yang terlintas di pikirannya. Namun, rasa takut kepada ayah tirinya membuat tidak berani keluar dari kamar. Adiknya yang masih kecil tetap berada di dekatnya, sementara keduanya hanya bisa saling berdekatan tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di ruang sebelah. Setelah 2 kali terdengar permintaan tolong, suasana rumah kembali hening. Dalam upaya mempertahankan diri, korban sempat melakukan perlawanan. Hasil pemeriksaan kemudian menemukan adanya goresan pada tubuh pelaku yang diduga berasal dari usaha korban untuk melepaskan diri. Perlawanan tersebut akhirnya tidak mampu menghentikan tindakan pelaku. Beberapa saat kemudian, seluruh aktivitas di dalam kamar berhenti. Tidak ada lagi percakapan maupun suara dari balik pintu. Di waktu yang sama, kedua anak korban masih bertahan di kamar mereka, menunggu hingga suasana benar-benar sunyi. Setelah memastikan istrinya telah meninggal dunia, Asrial tidak segera meninggalkan rumah ataupun meminta bantuan kepada siapapun. Ia justru tetap berada di dalam kamar dan kemudian berbaring di sisi tempat tidur hingga menjelang pagi. Waktu terus berjalan, sementara 2 anak korban masih berada di dalam kamar sebelah, tanpa mengetahui secara pasti apa yang sebenarnya terjadi. Di saat itulah, pelaku diduga mulai memikirkan langkah berikutnya. Kalau pagi nanti, aku bilang saja dia tidak bangun tidur. Kira-kira demikian skenario yang diperkirakan mulai disusun di dalam pikirannya. Sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, pelaku mulai menjalankan rencana yang telah dipersiapkannya. Ia lebih dahulu menghubungi salah seorang saudaranya, kemudian meninggalkan rumah menuju kediaman ibu kandung korban. Namun saat tiba, rumah ibu mertua tersebut dalam keadaan kosong karena ibu mertuanya sedang berjualan di pasar seperti rutinitas biasanya. Tanpa kembali ke rumah, pelaku langsung menyusul ke lokasi pasar. Dengan wajah yang berusaha terlihat panik, ia menghampiri ibu mertuanya. "Bu, ayo pulang sebentar. Wulan tidak bangun-bangun sejak pagi tadi. Saya sudah coba membangunkannya, tetapi tidak ada respon." Kira-kira begitu ucapan yang disampaikan pelaku. Mendengar perkataan itu, sang ibu langsung menghentikan aktivitas dagangnya dan mengikuti pelaku pulang tanpa banyak bertanya. Sesampainya di rumah, ibu korban segera menuju kamar anaknya. Melihat putrinya tidak memberikan respon, ia mulai menyadari ada sesuatu yang tidak wajar. Sementara itu, pelaku tetap mempertahankan cerita yang telah ia siapkan sejak dini hari. Di hadapan ibu mertua, anggota keluarga yang mulai berdatangan, serta beberapa tetangga, ia berpura-pura kebingungan dan menunjukkan ekspresi seolah baru mengetahui kejadian tersebut. "Tadi malam, kami tidur seperti biasa. Pagi ini saya coba bangunkan, tapi tetap tidak bangun." Begitulah penjelasan yang terus diulang-ulang kepada setiap orang yang datang. Cerita itu sengaja dibangun agar korban terlihat sebagai peristiwa yang terjadi secara alami saat tidur. Namun,
di tengah kepanikan keluarga, mulai muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Ibu korban mengingat percakapan video dengan putrinya pada malam sebelumnya yang berlangsung normal tanpa ada tanda-tanda masalah ataupun sakit sedikit pun. Beberapa tetangga juga merasa heran karena korban masih terlihat sehat sehari sebelumnya, sementara pelaku terus mempertahankan keterangannya. Keluarga korban memilih tidak langsung menerima penjelasan tersebut begitu saja. Hari-hari setelah 31 Oktober 2025 berlalu dengan sebuah cerita yang terus diulang oleh Asrial kepada keluarga-keluarga dan warga sekitar. Ia berkali-kali menyampaikan bahwa istrinya meninggal secara tiba-tiba saat sedang tidur. Saya juga bingung, pagi tadi waktu dibangunkan sudah tidak ada respon. Begitu penjelasan yang selalu ia berikan. Selama hampir 2 bulan, penjelasan itu sempat membuat peristiwa tersebut terlihat sebagai yang wajar. Namun, di balik cerita yang terus diulang itu, keluarga korban justru mulai merasakan ada banyak kejanggalan yang sulit diabaikan. Mereka mengingat dengan jelas bahwa pada Kamis malam 30 Oktober 2025, Nur Sri Wulandari masih sempat melakukan panggilan video dengan ibunya dalam keadaan sehat dan berbicara seperti biasa. Tidak ada keluhan, tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu buruk akan terjadi beberapa jam kemudian. Semalam dia masih tertawa saat video call. Rasanya tidak masuk akal, semuanya berubah begitu cepat. Itulah ungkapan yang muncul dari pihak keluarga. Perasaan itu akhirnya mendorong mereka untuk melaporkan kejanggalan tersebut kepada pihak kepolisian. Laporan keluarga menjadi awal dari penyelidikan yang dilakukan secara bertahap oleh penyidik Polrestabes Medan. Polisi tidak hanya mengandalkan satu keterangan, tetapi mengumpulkan seluruh potongan informasi yang berkaitan dengan peristiwa itu. Saksi-saksi dipanggil satu persatu, termasuk anggota keluarga dan warga sekitar yang mengetahui kondisi rumah tangga pasangan tersebut. Penyidik juga memberikan perhatian khusus kepada 2 anak korban yang menjadi saksi tidak langsung. Dengan pendampingan sesuai prosedur hukum, anak sulung korban dimintai keterangan mengenai apa yang didengarnya pada dini hari 31 Oktober 2025. Dari keterangannya, polisi memperoleh informasi bahwa ia sempat mendengar ibunya minta tolong sebanyak 2 kali sebelum suasana rumah kembali sunyi. Di sana, di saat yang sama, pemeriksaan ilmiah juga dilakukan secara menyeluruh. Tim forensik memeriksa jenazah korban melalui proses autopsi untuk mengetahui penyebab kematian secara pasti. Penyidik kemudian memeriksa rekaman CCTV yang masih tersimpan di rumah tersebut. Dari hasil pemeriksaan, mereka menemukan rekaman berhenti setelah sambungan listrik CCTV dimatikan beberapa saat sebelum waktu dan korban. Temuan itu dinilai tidak sesuai dengan cerita yang selama ini disampaikan pelaku. Selain itu, hasil pemeriksaan fisik juga menunjukkan adanya tanda-tanda yang tidak sejalan dengan dugaan meninggalnya secara alami. Polisi kemudian mencocokkan seluruh hasil tersebut dengan kondisi tubuh pelaku dan menemukan adanya goresan baru di bagian dada serta tangannya. Seluruh bukti itu mulai membentuk rangkaian peristiwa yang saling berkaitan dan memperkuat dugaan bahwa kematian korban bukanlah peristiwa yang terjadi dengan sendirinya. Ketika dipanggil untuk diperiksa, Asrial pada awalnya tetap mempertahankan keterangannya. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya tidur, lalu pagi harinya istri saya sudah seperti itu. Demikian jawaban yang terus ia ulangi selama proses pemeriksaan. Namun penyidik tidak berhenti pada satu jawaban. Selama hampir 1 minggu, Asrial terus didesak sambil terus memperlihatkan hasil pemeriksaan ilmiah yang telah dikumpulkan, keterangan para saksi, hasil otopsi, rekaman CCTV, serta temuan fisik pada tubuh pelaku dibandingkan satu persatu dengan pernyataannya. Semakin lama, cerita yang dibangun pelaku mulai menunjukkan banyak ketidaksesuaian. Hingga akhirnya, setelah seluruh bukti dipaparkan secara berurutan, pelaku tidak lagi mampu mempertahankan alibinya. Dalam pemeriksaan tersebut, ia akhirnya mengakui perbuatannya. Hampir 2 bulan setelah peristiwa itu terjadi, tepat pada Minggu 28 Desember 2025, suasana di Jalan Jawa, Kelurahan Saikambing, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, kembali ramai. Kali ini bukan karena aktivitas warga, melainkan karena lokasi tersebut dipilih sebagai tempat konferensi pers pengungkapan kasus. Sejak pagi, garis polisi masih terlihat mengelilingi area rumah yang sebelumnya menjadi tempat kejadian peristiwa tersebut. Kendaraan media mulai berdatangan satu persatu. Warga sekitar yang selama ini hanya mendengar
Berbagai kabar akhirnya berkumpul di sekitar lokasi untuk mengetahui hasil penyelidikan yang telah berlangsung selama hampir 2 bulan. Beberapa saat kemudian, jajaran Polrestabes Medan tiba di lokasi. Konferensi pers dipimpin langsung oleh Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jan Calvin Simanjuntak, didampingi Kasat Reskrim AKBP Bayu Putro Wijayanto, beserta sejumlah penyidik yang menangani perkara tersebut. Kapolrestabes mulai memberikan penjelasan mengenai hasil penyelidikan yang telah dilakukan. Di sisi lain, lokasi konferensi pers, pelaku dihadirkan dengan mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye dan berada dalam pengawasan ketat petugas. Kehadirannya langsung menarik perhatian warga sekitar yang kecewa karena mengetahui fakta yang akhirnya terungkap. Setelah seluruh rangkaian penyelidikan selesai dan bukti-bukti dinyatakan cukup, pihak kepolisian menjelaskan bahwa tindakan Asrial tidak hanya memenuhi satu unsur pidana, tapi beberapa ketentuan hukum sekaligus. Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik menetapkan pasal berlapis, yaitu pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pasal 340 KUHP tentang berencana, pasal 338 KUHP, serta pasal 351 ayat 3 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal yang dikenakan, Asrial menghadapi ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Keputusan akhir mengenai lamanya hukuman nanti akan ditentukan melalui proses persidangan, dan di sini saya tidak menemukan berita tentang hasil dari persidangan tersebut. Tapi atas semua yang telah terjadi yang dilakukan oleh pria ini, menurut kalian hukuman apa yang pantas? Coba kalian komen di bawah. Ada satu momen yang paling membekas dari seluruh rangkaian peristiwa ini. Bukan ketika kasus tersebut berhasil diungkap, melainkan pada Kamis malam 30 Oktober 2025 saat Nur Sri Wulandari masih sempat melakukan panggilan video dengan ibu kandungnya. Dalam percakapan singkat itu, semuanya terlihat biasa. Tidak ada kata perpisahan, tidak ada isyarat bahwa beberapa jam kemudian hidupnya akan berubah selamanya. Percakapan sederhana yang mungkin tidak pernah disangka menjadi komunikasi terakhir mereka. Dari momen itulah tersimpan pelajaran yang sangat berharga. Tidak semua masalah dalam rumah tangga terlihat dari luar. Senyum, jawaban "aku baik-baik saja" atau kehidupan yang tampak normal belum tentu menggambarkan keadaan sebenarnya. Karena itu, ketika seseorang mulai sering mengeluh, merasa dikendalikan, dibatasi, atau takut berada di dalam rumah sendiri, jangan pernah menganggapnya sebagai persoalan yang sepele. Mendengarkan, peduli, dan berani mencari bantuan sejak awal bisa menjadi langkah yang sangat berarti. Sementara bagi siapapun yang sedang menghadapi penolakan, perbedaan pendapat, atau konflik dalam hubungan, ingatlah bahwa semua emosi yang tidak dikendalikan hanya akan membawa penyesalan. Menghargai pasangan, mengendalikan diri, dan menyelesaikan masalah dengan komunikasi yang sehat selalu menjadi pilihan yang jauh lebih baik daripada membiarkan amarah mengambil alih segalanya. Jika kalian menyukai penyampaian di channel ini, mohon klik subscribe-nya. Dan saya, Ananta Yoga, mewakili seluruh anggota yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di kasus selanjutnya.